Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman skeptik, kembali lagi bersama kami. Video kali ini gue bakal bermain aplikasi seperti kemarin, yaitu Randonautica. Jadi di video kali ini gue bakal bermain sendiri karena si Kuku nggak bisa ikut, lagi ada acara keluarga. Buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya bermain aplikasi ini, bisa dilihat di video kami, yaitu tips dan cara bermain. Buat teman-teman yang mau lihat petualangan kami sebelumnya, itu bisa dilihat di channel YouTube kami. Iya, jadi sekarang sudah jam 1 teman-teman, kita langsung bermain aplikasi aja ya. Sekarang kita mau coba main atraktor. Gue sih malam ini niatnya ya semoga aja dapat tempat yang tempat kasus pembunuhan lah, biar agak menantang gitu ya kan. Nah teman-teman, kita sekarang udah dapat tempatan nih, atraktor. Powernya sih sekitar 3,53. Coba kita street view dulu tempatnya ya. Nah kebetulan tempatnya kena nggak sih, Mor? Kena nggak, maksudnya jelas nggak? Ya jelas sih, lapangan. Nah ya, jadi tempatnya ini lokasinya lapangan, karena kan atraktor ini kan dia cara bermainnya bisa membaca niat kita, katanya sih. Itu yang kita pelajari di dalam aplikasi Randonautica itu. Ya coba aja kalau misalnya nanti kita samperin tempatnya, ada orang, nanti coba bakal kita tanya bener nggak bahwasanya tempat yang kita kunjungin ini dulunya adalah bekas pembunuhan atau terjadi hal-hal yang lain lah. Udah Yuk langsung aja. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di tempat lokasi pertama. Titiknya sih kelihatan nggak? kelihatan. Titiknya di dalam. Nah sekarang coba kita samperin ke titiknya aja ya. Itu suara apa sih dia tadi? Suara jangkrik. Kurang lagi. Kelewatan mau? Hah? Kelewatan. Ya udah di sini. Kan niat lu nyari apa? Nyari titiknya. Oh titiknya di dalam rumah ini. Hah? Dalam rumah ini. Ya udah deh lu bilang. Oh ini kosong, Lor. Itu ada titiknya kemana? Coba sini dah. Rumah orang itu mah. Ya udah, cari lagi aja sih. Nah teman-teman, sekarang gue udah sampai di titiknya nih. Nah titiknya itu sebenarnya di dalam ini nih, di dalam rumah ini. Karena gue takut ada takut ada yang nempatin doang, gak enak. Soalnya kelilingnya tuh kan. Sampingnya sih pohon asem, anjir, ngeri. Sini, gedein dong layar. Ya. Dapat gak, Par? Enggak. Saya kecilin dikit. Lihatin. Nah titiknya sih di dalam sini. Cuman kalau lihat di sini dong, ada lampu nyala. Jadi gue nggak enak buat nge-reviewnya. Jadi kalau gue lihat di sekelilingnya sih agak serem juga sih tempatnya ya kan. Karena belakang sono ada lapangan bola. Cuman nggak tahu di belakang sono apa lu mau ke belakang situ. Lihat. Nggak usah. Iya. Ya udah. Oke teman-teman, sekarang kita next ke tempat kedua aja ya. Sekarang gue mau coba ke tempat kedua. Jadi
di tempat kedua ini gue tetap bermain traktor. Jadi niat gue di tempat kedua ini gue pengen apa ya, ketemu sosok iblis lah. Karena kalau setan kan kayaknya gimana gitu ya. Gue mau coba ke suatu tempat yang itu benar-benar tempat sarang apa sih, istana lah, istana kerajaan gaib. Oke teman-teman, sekarang gue sudah sampai di tempat kedua. Jadi titiknya ini adalah anjir. Jadi gue diarahin ke salah satu danau yang ada di Cipondo, Danau Cipondo. Nah, titiknya ini adanya di tengah-tengah, guys. Di tengah-tengah ya? Iya. Nah, wah hujan Mor. Nah tadi kan pas di lokasi pertama gue bakal nyari apa ya, iblis ya. Nah kebetulan di Danau Cipondo ini adalah salah satu tempat wisata. Jadi dulunya ini dia menyimpan sebuah misteri teman-teman. Jadi karena gue juga salah satu warga Tangerang, jadi gue tahu. Jadi di Rawa Cipondo ini adalah salah satu di tengah-tengah sini ya. Di rawanya ini adalah salah satu tempat kerajaan gaib gitu, kayak kerajaan iblis gitu ya. Jadi di bawah danau ini sosok yang ada di dalam danau ini adalah kayak buaya putih, terus kayak ular bermahkota, sama ikan mas raksasa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya ya, coba kalian cari tahu misteri Danau Cipondo. Itu sudah banyak sekali videonya yang beredar di internet sama di YouTube. Ya itu mitos cerita zaman dulu ya. Kalau udah zaman sekarang sih zamannya sudah berbeda. Namanya kita cerita zaman dulu ya, kita percaya nggak percaya. Ini aplikasi apa ya, gila juga sih kalau gue bilang. Bukannya gila, Apa kebetulan aja kali ya? bukan kebetulan, karena dia yang tadi gue bilang dia bisa baca pikiran kita. Kenapa dia bisa baca pikiran kita? Karena si aplikasi ini pasti ada yang namanya apa sih yang sekarang tuh artificial intelligence gitu ya. Jadi artificial intelligence itu adalah salah satu sistem buatan manusia yang kecerdasannya bisa nggak apa-apa nih. di samping kita nih ada hutan di Cipondo. Dah, menurut informasi masyarakat yang gue lihat di video, jadi sosok-sosok makhluk yang ada di sini tuh suka mengganggu pengendara teman-teman. Ya apalagi di tempat kita berdiri ini cuman jalan setapak doang nih, ya kan? Oke teman-teman, karena keadaannya gerimis dan gue juga takut sih sebenarnya. Tengah rawa gini cuma jalan setapak. Sekarang kita mau apa nih? Tadi kan tempat pertama gue udah pengen ke tempat pembunuhan. Terus yang kedua gue pengen ke tempat iblis. Dan yang ketiga apa ya? Gue mau cari harta karun lah. Kali aja ketemu harta karun, dia kan main aplikasi ini. Ya udah, langsung kita ayo cabut Mor. Gerimis. Iya. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 2:16. Ya kan, sebenarnya dikit lagi sih kita udah mau sampai ke tempat yang ketiga. Ini sih udah tinggal lurus doang, dikarenakan kondisinya hujan gini. Ya mau nggak mau kita neduh dulu. Cuman gue pasti bakal nyamper ke tempat ketiga. Gue mau dapat harta karun anjir. Ya kan, kali aja dapat harta karun. Ya kan, kok bocor. Lalu lihat aja nih kondisi sekarang. Kita pasti samperin gitu. berada di pantai, tapi pasti gue samperin lah, karena kan gue mau dapat harta karun ya kan.
Oke teman-teman, sekarang sudah jam 2:30 dan sekarang gue sudah sampai di lokasi yang ketiga yang tadi gue bilang gue mau harta karun. Titik map ini kan di dalam pabrik ini, cuman kayaknya sih kita nggak bisa masuk akses ke dalam karena udah sangat kayak gini. Udah gitu pabrik ini nggak beroperasi, kayaknya dia nggak ada sipnya ya. Cuman kalau yang gue lihat di sini sih kayaknya nih dia nunjukinnya pohon mangga ini teman-teman nih. Oh iya, kita udah di titiknya. Ya kan? Kita udah di titiknya. Jadi kalau yang gue rasa kita ditujuinnya ke salah satu pohon mangga ini. Mungkin pohon mangga ini lagi panen kali ya. Jadi harta karunnya. Ini tempatnya sepi banget ya. Ya, tapi ini tempatnya sepi sih karena kita berada di salah satu kawasan industri. Jadi ya kita tahu lah kawasan industri kayak gimana, nggak pasti berdampingan sama tempat-tempat yang ya terbengkalai gitu lah ya. Ya udahlah kawan-kawan, harta karunnya John ternyata kita dikasih tahunya ke pohon mangga ini. Oke, mungkin segitu aja petualangan kita malam ini bersama Rando Nautica Attraction. Dari tempat pertama itu pembunuhan, itu tempatnya gimana ya, random juga sih karena di samping rumah itu lampunya nyala. Jadi mau gue review pun kayaknya aduh takut keganggu orang yang lagi istirahat karena posisinya udah malam juga. Nah di tempat yang kedua itu gue pengen ke tempat kerajaan iblis. Nah pas di tempat kedua pun itu gue diarahinnya ke danau. Apa tuh? Iya, jadi pas di tempat kedua gue diarahinnya ke Danau Cipondo. Nah di Danau Cipondo sendiri pun itu menyimpan sejarah misterinya juga. Yang tadi gue bilang ya, di situ ada sosok buaya putih, terus ikan emas gede, terus sama ular yang bermahkota. Itu kan menurut gue apa ya, anjir juga sih di aplikasi. Yang ketiga ini aja sih harta karunnya Jong pohon mangga.